Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan beliau adalah salah satu ulama di mazhab Imam Hanafi yang wafat tahun 593 Hijriah. Kemarin sudah kita bahas tentang urutan ilmu, apa saja yang harus dipelajari. Kemarin kita sampaikan bahwa ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah ilmu yang memang kita membutuhkannya di saat itu. Saat kita berdagang, kita butuh ilmu dagang. Saat kita ingin sholat, kita butuh pelajari ilmu sholat, toharoh, dan seterusnya. Adapun sekarang kita akan membahas tentang niat, tata cara niat dalam belajar. Bagaimana niat dalam menuntut ilmu itu? Gitu. Karena memang kitab ini akan mengajarkan kita tentang bahwa banyak para penuntut ilmu yang tidak bisa merasakan manisnya ilmu, menikmati ilmu dan mengamalkan ilmu ini karena ternyata mereka salah dalam menempuh cara dalam menuntut ilmu itu sendiri. Maka kita lihat penulis rahimahullah taala berkata, sesungguhnya seorang muslim wajib memiliki niat ketika belajar. Karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Yang artinya sungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Jadi niat itu sangat penting. Bagaimana seorang saat ingin menimba ilmu, tanya dirinya, saya niatnya untuk apa ya? Gitu. Saya datang ke majelis ilmu untuk apa? Saat baca kitab, dia niatkan, hadirkan niat itu. Saya membaca kitab ini untuk apa? Saya mempelajari ilmu untuk apa? Saya hadir ke majelis ilmu untuk apa ya? Hadirkan niat itu di saat ia menuntut ilmu. Kemudian saat ia berdiskusi dengan teman, bertanya kepada teman sejawatnya dan seterusnya, dia tanya, kenapa saya bertanya? Apa niatnya? Apakah saya hanya bertanya begitu saja kemudian tidak ada niatnya? Dan seterusnya, teman-teman. Maka kita lihat di sini. Al-Mu'allif berkata, berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia, lalu menjadi amalan akhirat. Karena niatnya yang soleh, niatnya yang benar, niat yang baik. Dan berapa banyak amalan terlihat sebagai amalan akhirat, lalu menjadi amalan dunia. Karena niatnya yang salah, niatnya yang buruk. Di tema ini, teman-teman, ini menunjukkan bahwa ada kalimat ulama kaidah, ibadatul ghafil adah, wa adatul yaqdhah ibadah. Ibadahnya orang yang lalai untuk menghadirkan niat itu adat istiadat, artinya tidak bernilai ibadah. Amal biasa saja kalau begitu. Dia sedang melakukan ibadah nih, tapi orang itu ghafil. Ghafil itu lalai untuk menghadirkan niat. Maka ibadah-ibadahnya, sholatnya, kemudian menuntut ilmunya, itu menjadi adat kebiasaan saja, yang tidak ada pahalanya, karena tidak ada niatnya. Tapi berbeda dengan ibadatul yaqdhah, ibadahnya orang yang sadar, saat mau beribadah dihadirkan niat dalam hati. Kemudian saat menuntut ilmu, ya Allah ini karenamu. Saat ingin sholat, ya Allah ini karenamu. Saat ingin olahraga sekalipun, ya Allah ini karenamu. Maka kebiasaan orang yang sadar akan pentingnya niat, menghadirkan niat selalu menjadi ibadah. Kalau tadi ahli ibadah yang tidak pernah hadir niat, maka tidak bernilai ibadah ibadahnya itu. Adapun orang yang selalu sadar menghadirkan niat, sekalipun ia sedang melakukan aktivitas hariannya, saat berolahraga, dia niatkan, ya Allah agar badan saya bugar, bisa sholat, bisa semangat, tidak pemalas, saya bisa ngaji, dan saya bisa gunakan untuk ke majelis ilmu, belajar, dan seterusnya. Saat bermain dengan teman, ya Allah, saya niatnya silaturahim, saya niatnya membahagiakan mereka semua, ya Allah. Itu maka kebiasaannya akan bernilai ibadah. Saya tutup dengan kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasul di perang Uhud. Ada orang yang pergi berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ia didapati mati syahid, orang-orang mengatakan, Subhanallah, orang ini mati syahid. Kata Rasul, tidak, dia bukan mati syahid. Huwa finnar, dia di neraka. Akhirnya para sahabat bingung, kaget, teman-teman. Kok bisa ya ada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak masuk surga, tidak mati syahid? Ternyata ada orang yang datang setelah itu memberitahu kepada Rasulullah, orang ini saat saat dia datang ke kota Madinah gitu, bertanya kemana Rasulullah dan para sahabat gitu. Kemudian dijawab oleh masyarakat saat itu, mereka pergi ke perang Uhud. Mereka sedang perang Uhud dengan orang-orang musyrikin Quraisy gitu. Kemudian katanya masyarakat itu, inilah bahayanya masyarakat, kalimatnya masyarakat itu bahaya gitu. Masyarakat berkata, engkau tidak perlu ke sana, engkau adalah orang yang tidak berani, engkau orang yang penakut dan seterusnya, mana mungkin engkau bisa pergi ke sana. Nah, akhirnya orang ini marah, teman-teman. Akhirnya ia bergegas pergi menyusul sahabat, dia berperang bersama Rasul, niatnya salah. Dia hanya ingin disebut dia pahlawan, dia jagoan, dan akhirnya ibadahnya tidak bernilai ibadah. Sehingga kata Rasul, enggak, dia bukan mati syahid. Pasti ada yang salah. Ternyata tadi sebabnya, saat masyarakat mengatakan, engkau ini orang tidak berani, engkau ini pengecut, tidak memiliki kekuatan, dan seterusnya. Akhirnya dia terbawa emosi, terhanyut dengan ucapan masyarakatnya saat itu.
Kemudian ia pergi ke medan jihad, mestinya dia berjihad, ya Allah, saya untuk menegakkan kalimat-Mu, menegakkan kalimat la ilaha illallah, menolong Rasul-Mu, menolong agamamu, menolong kaum muslimin. Mestinya seperti itu. Tapi ia niatkan, yuk, saya datang ke medan jihad agar saya disebut, saya berani, saya punya kekuatan, saya kuat. Akhirnya saat wafat, tidak mendapatkan amal terbaik dalam Islam ini, yaitu jihad, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa lam bishawab. Insyaallah masih dalam tema niat, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.